Izinkan kami selaku pembaca membacakan acara yang kedua sambungan, acara yang ketiga materi lisensi 1, acara yang keempat konkret, acara yang kelima materi lisensi 2, acara yang keenam sholat dulu bersama dan sholat, acara ada materi lisensi 3 dan kuis serta mendoa. Maka kita buka acara pada hari ini dengan bacaan bersama. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Hasan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
marga tetap minta biasa kalau gimana itu maka akses terus paginya juga sekali itu ya memang terbukti luar biasa aksesnya terus tidak saya tidak menyangka tidak sampai sekitar tahun 2005 luar biasa ibunya sampai 70 bahkan itu tadi tambahan di luar list yang sudah mereka itu ketika misalkan sekalian atas jajarannya dan mudah-mudahan ibu di dalam masyarakat sekian kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya kita akan memasuki materi pertama jawab oleh bertema jangan timpakan hukum waris ada silaturahmi berjaga dan masuk surga yang akan disampaikan oleh Ustaz Yasir Basalaman STMSI Rahimahullah Ta'ala. Izinkan kami membacakan biografi beliau terlebih dahulu. Kejauhan apa-apa? Cilacap 5 November 1966 beralamat di Jalan Longlong nomor 43 menikah dengan satu orang istri dan 4 orang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA di Cilacap S1 FEUGM jurusan manajemen lulus tahun 1993 kemudian S2 Magister Science FEUGM lulus tahun 2000 riwayat pekerjaan beliau dosen tetap SPI Surabaya tahun 1993 sampai 1995 dosen tetap SPI Kerjasama Yogyakarta tahun 1995 sampai 2005 General Manager PT DADD Purwokerto tahun 2005 sampai 2007 DKS Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap tahun 2007 sampai 2014 dosen tidak tetap UNES Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap tahun 2007 hingga sekarang. Faraid. Ketua PC Belajar Al-Irsyad Cilacap tahun 1983 sampai 1985 bendahara Al-Irsyad Yogyakarta tahun 1988 sampai 2003 pengawas Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap 2019 sampai sekarang Ketua MUI Kabupaten Cilacap bidang pendidikan tahun 2014 hingga 2019 Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cilacap tahun 2016 sampai sekarang Pembina Tahmir Masjid Al-Falah Gunung Singking Cilacap tahun 2012 Insya Allah sesinya itu akan kami buka di setiap sesi penyampaian materi. Kami beritahukan kembali kepada seluruh peserta daurah untuk mempersiapkan alat tulis dan juga catatan serta pertanyaan yang akan disampaikan di setiap sesi. Kepada Ustaz Yasir Basalaman STMSI Rahimahullah Ta'ala kami persilakan. Semoga Allah memberi taufik dan keberkahan dalam setiap ilmu yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Rahmat, betul, beserta segenap pengurus, juga awal dan bapak ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari kita hadir di majelis yang baik, majelis ilmu. Jadi malam katanya ada breng ramai ya. Ya. Tadi juga saya lewat ada senam lagu apa itu, lagu koplo ya, di gang sebelah meriah sekali. Tapi kita alhamdulillah dipilihkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia. Semoga kita istiqomah selalu untuk belajar sampai kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu saya setelah bersyukur kepada Allah SWT memberikan apresiasi kepada Hawari Akademi, Yakin terutama sebagai pimpinan, meminta saya untuk membantu sedikit, walaupun sebetulnya ya, pas nggak pas ya. Kalau disebut pas karena saya muslim, pantas bicara itu. Dibilang nggak pas karena saya sarjana ekonomi ya. Ya S2-nya juga ekonomi. Jadi ya nanti pertanyaannya jangan sulit-sulit. Kemudian kepada takmir luar biasa, saya kemarin hadir di sini menyaksikan bagaimana ya Budi terutama menak sampai hari ini menak terus. Juga Ibu Budi walaupun saya belum kenal orangnya, tapi saya dengar ceritanya, masya Allah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh semua pihak yang membantu acara ini, sehingga insya Allah lancar sampai akhir nanti. Tadi yang saya muliakan, sebelum saya mulai, saya perlu sampaikan bahwa PowerPoint yang ada di depan panjenengan ini, base-nya ya, pokoknya itu adalah bukan bikinan saya, Ustaz Ahmad Sarwat yang punya dan digratiskan di internet. Jadi bisa perlu sampaikan supaya nanti jangan ada yang menuduh saya mengaku-ngaku. Makanya juga tidak saya tulis nama saya. Walaupun di dalamnya banyak tambahan-tambahan dari saya sekedar untuk menjelaskan. Dan mudah kalau nanti misalnya ada yang berkenan ngopi, silakan gratis. Agak lumayan bisa diikuti kalau aslinya dari sahabat kebanyakan hanya ya namanya juga PowerPoint ya, hanya pointer gitu ya, dikit-dikit. Seperti itu. Kemudian kepada ibu-ibu terutama biasanya rajin nulis ibu-ibu ya, bapak-bapak nggak banyak biasanya tapi ya ada ya. Ini sudah trademark di mana-mana. Yang lebih rajin ngaji juga ibu-ibu, masya Allah. Ya. Nggak tahu memang mereka lebih semangat atau kalau mereka lebih takut kepada neraka, saya tidak tahu. Tapi memang hadisnya begitu ya. Jadi makanya bapak-bapak mungkin kepedean ya. Lebih semangat ibu-ibu, wallahu a'lam. Namun saya sarankan yang di layar tidak usah ditulis karena nanti bisa dimiliki ya. Yang ditulis tambahan-tambahan dari saya yang dianggap penting, silakan ditulis. Kalau yang di layar ditulis nanti nggak kekejar. Ya, nanti buang waktu banyak, mendingan kita lebih banyak mendengarkan, kecuali tadi tambahan-tambahan dari saya. Baik, itu sekedar komentar. Kemudian hadirin yang saya muliakan, judulnya memang daurah faraid ya. Tapi saya kali ini tidak akan bicara teknis banyak, walaupun tentu tidak mungkin tidak bicara teknis. Tapi lebih banyak saya menyampaikan sesuatu yang memang tidak bisa digantikan dengan aplikasi. Jadi kalau Bapak sudah punya data, siapa meninggal, siapa keturunannya, atau siapa ahli warisnya, dimasukkan aplikasi, itu lebih cepat dan lebih terjamin benar. Nah, dibanding kita belajar sendiri, walaupun saya tidak bermaksud untuk mengatakan jangan belajar untuk menghitung, tidak. Tapi itu adalah sesuatu yang tergantikan. Yang tidak tergantikan itu dan yang paling pusing dan yang paling membuat kita sulit di lapangan adalah ini harta punya siapa? Ya, karena di tradisi kita misalnya suami istri itu biasanya nggak ada pemisahan harta.
Jadi kadang-kadang ada suami yang menderita, ya, waktu istrinya mati namanya atas nama dia semua sehingga dia nggak dapat warisan. Atau sebaliknya, istri yang menderita, ya, usaha jungkir balik bareng, tapi ternyata semuanya atas nama suami, keluarga suami berharap itu semua sesuai dengan nama dalam sertifikat adalah milik suami semua. Ini yang runyam di situ, Pak. Nah, ini yang kita akan lebih banyak obrolin di situ. Jadi nanti kita jangan bertanya yang Ustaz ada kasus begini, cara ngitungnya bagaimana, tanya aplikasi saja, jangan tanya saya. Tanya saya kelamaan habis waktu belum tentu benar lagi ya. Ya, yang repot ini nanti pembicaraan kita justru pada hal-hal yang memang runyam sehingga kadang-kadang orang kalau ikut daurah begini ketagihan. Ketagihan karena apa? Karena pusing. Membayangkan kisruhnya di keluarga kita masing-masing. Saya yakin ya 90% yang ada di sini punya problem waris di keluarga. Kalau nggak di jenengannya, di ayah jenengan, di kakek jenengan. Rata-rata ada masalah, Pak. Karena memang kita nggak punya ilmu selama ini. Ilmu waris itu walaupun dikenal orang tapi kayak terkubur. Mungkin kayak rukyah ya, rukyah 40 tahun yang lalu mana ada orang Cilacap kenal rukyah, nggak tahu rukyah. Sutroh saja kita nggak kenal kok. Sutrohnya soalnya kita nggak pernah pakai sutroh dari dulu. Nah sekarang dengan ilmu yang Masya Allah luar biasa, kita banyak berubah. Nah ini yang saya juga ingin sampaikan. Saya berharap semua peserta daurah memahami ini sehingga nanti jangan bertanya terlalu teknis karena akan banyak membuang waktu. Baik, kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Apa itu ilmu faraid ya? Jadi ilmu faraid itu bicara tentang pembagian harta. Dan pembagian ini syaratnya ya harus sesuai dengan syariat. Syariat itu berarti sumbernya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tentu butuh penjelasan-penjelasan, pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama-ulama besar dari yang dulu, yang salaf sampai yang khalaf sekarang ini. Jadi pada dataran yang sangat teknis itu perbedaan pendapat banyak sekali. Tapi kalau secara umum ilmu waris sebetulnya ilmu yang tidak terlalu banyak beda pendapatnya. Kalau pada dataran konsep, ya nggak terlalu banyak bedanya. Jadi kalau kita misalnya pakai aplikasi yang bikin NU, yang bikin Muhammadiyah, yang bikin Salafi, yang bikin siapapun, insya Allah nggak banyak beda. Bahkan cenderung sama. Tapi nanti kalau kita udah lebih dalam, misalnya orang Banci kedudukannya bagaimana? Di situ mazhab 4 beda semua. Ya, bicara tentang janin yang belum lahir ini urusan dengan warisannya bagaimana? Itu banyak pendapat. Ya. Dan kita mungkin tidak sampai ke sana, walaupun mungkin sedikit menyinggung boleh-boleh saja. Jadi siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan itu juga cukup jelas diatur. Kalau sholat kita, dan sholat tentu kalau dibandingkan dengan waris jauh lebih penting sholat. Walaupun waris ini, hukum waris sangat mulia dan sangat penting, ya. Tapi kan nggak mungkin lebih penting daripada sholat. Sholat itu dalam Al-Quran nggak diatur cara melakukannya. Puasa diatur sedikit. Tapi kalau waris detail sekali. Ya, terutama ayat 11, 12 dan berapa itu 176 kalau saya tidak salah. Itu memang ayat waris. Detail sekali juga Rasulullah SAW banyak sekali lebih mendetailkan lagi, lebih mengelaborasi. Sehingga lebih mudah sebetulnya untuk diimplementasikan, ya. Nah, kemudian siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan hak masing-masing mereka itu berapa. Ini semua diatur dalam ilmu faraid, sering disebut dengan ilmu mawarith, sering disebut dengan tarikah atau tirkah. Ya, itu maksudnya sama. Tirkah itu artinya peninggalan, ya, peninggalan orang tua, begitu ya. Nah ini fard, ya, fard artinya kadar, ukuran dan ketentuan. Nah, faraid itu jamak dari fard, ya. Berarti ilmu yang mempelajari kadar, ukuran-ukuran, ya, ketentuan-ketentuan Allah yang menjelaskan hak-hak orang-orang yang menyebut ahli waris. Aduh Pak, ini kadang-kadang begini nih. Karena kurang pinter di bikinannya ya, langsung hilang. Ya baik, saya kira kita buka biar semua bisa lihat ya. Kurang teliti kemarin. Ilmu ini, nah ini sudah tadi ya.
tujuannya agar pembagian harta dilakukan secara adil dan menghindari perselisihan. Nah, ini sesuai dengan judulnya ya. Judul kita ini belajar ilmu mawarid ya, supaya aman, damai, silaturahim terjaga. Karena biasanya pecahnya keluarga di antara banyak sebab karena soal waris. Ya, ada yang ingin dapat lebih banyak, ada yang tidak dapat maksa harus dapat, pakai teror, pakai preman, pakai segala macam. Ada bahkan yang punya hak tidak ada yang dapat, yang tidak berhak dapat semua. Ini warisan disuruhnya seperti itu. Baik. Kemudian kenapa ini disyariatkan? Lagi-lagi ini karena Allah SWT tahu persis makhluknya yang namanya manusia ini ya suka berkelahi, suka ribut, ya bahkan menumpahkan darah ya, melakukan kerusakan di muka bumi. Maka ilmu ini adalah mencegah itu karena ini urusannya bukan harta. Orang kadang-kadang bisa dianggap jujur selama belum pegang duit. Begitu pegang duit baru teruji dia jujur bener apa hancur. Ya, itu begitu Pak. Kalau mau tahu orang jujur suruh pegang duit dulu. Kalau belum pegang duit jangan terlalu kita yakin beliau jujur. Mudah-mudahan jujur, saya tidak mengatakan kemudian tidak jujur. Tapi ujian terberat kalau kita megang betul itu di tangan kita. Atau kuasa kita, bikin cek segala macam ya. Nah jadi perselisihan, pertikaian, perpecahan ya, biasanya kemudian ujung-ujungnya adalah perpecahan keluarga. Dan kita tahu silaturahim itu pengertiannya bukan kita kumpul-kumpul habis lebaran itu ya. Itu bukan silaturahim, itu silaturukhuwah. Walaupun oke lah kita kasih nama silaturahim. Silaturahim itu adalah kita menyambung hubungan orang-orang yang punya kekerabatan. Dan kalau kita memutus, maka kita tidak akan pernah masuk surga. Padahal kita muslim, kita mukmin, kita sholat. Jadi memutus persaudaraan itu ngeri Pak. Makanya ini bisa mencelakai banyak sekali orang ya, kalau kita tidak tahu waris. Atau tahu tapi kemudian tidak mempraktekkan. Dan inilah kenapa jadi kita penting untuk belajar. Penting untuk belajar. Kemudian ini juga error lagi ya. Nggak pinter ya, sudah saya cek semua perasaan tadi masih error, nggak apa-apa. Jadi yang namanya ilmu waris ini ya, ini juga untuk menetapkan bagian yang adil. Dengan ilmu ini maka Allah yang berkuasa untuk menetapkan dan Rasulnya. Siapa dapat berapa, bukan saya mau berapa. Bukan kompromi. Kayak sing sebelah kanan waku, sing sebelah kanan ngomong kompromi manusia. Kalau seperti ini hasilnya apa? Pasti ketidakpuasan. Ya, pasti ketidakpuasan. Maka Allah langsung turun tangan detail, ditambah lagi dengan rincian-rincian yang lebih teknis dari Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi jangan sampai ada keributan-keributan soal waris. Jangan lagi ada pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, ilmu waris ini ilmu yang sangat mulia, sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan ilmu itu tiga. Maksudnya ilmu yang utama dan yang jangan kita sepelekan. Ya, yang lain itu hanya keutamaan saja, yaitu ayat-ayat muhkamat yang berkenaan dengan hukum-hukum, ya. Kemudian sunnah yang ditegakkan, ya, dan faraid yang adil. Jadi waris masuk di situ. Kemudian dalam satu dialog yang pernah terjadi antara seorang gubernur, ya, gubernur Mekah di zaman Umar bin Khattab, namanya Nafi'. Di situ Umar bertanya kepada Nafi' tentang seseorang yang diangkat ya menjadi pemimpin di satu lembah di wilayah, ya nggak disebut nama lembahnya apa. Maka Umar bertanya, Nafi', siapa yang kamu angkat jadi pemimpinmu di sini? Oh, itu Ibnu Abza. Ibnu Abza ini mantan budak. Kaget Umar. Nggak salah kamu angkat mantan budak.
Oh tidak, insya Allah saya pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini orang ya memahami betul fakih tentang Al-Quran, dan yang kedua karena dia menguasai faraid. Nah kemudian Umar mengeluarkan ucapannya yang sangat terkenal ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat kedudukan sekelompok orang dengan kitab ini dan akan merendahkan sebagian lainnya dengan kitab ini pula. Budak itu kan beda tipis dengan binatang di mata masyarakat, bukan di mata saya, ya, di mata masyarakat. Sehingga mereka nggak punya kebebasan, nggak punya hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang bebas merdeka. Ini orang bukan hanya dibebaskan dari perbudakan, diangkat menjadi pemimpin. Maka itu adalah Al-Quran. Allah SWT yang mengangkat harkat martabat dia. Nah ini insya Allah kalau kita orang yang termasuk aktif mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu waris, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti itu. Dan jangan nggak pede. Soal kemudian kita mengajarkan kepada siapa itu monggo, satu orang, dua orang, tetangga kanan kiri, saudara kita sepupu dan seterusnya. Tidak harus berdiri di mimbar ya atau di depan seperti ini, tidak, sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Jadi ilmu faraid itu ilmu yang sangat mulia, dan siapa yang mempelajari dan mengajarkannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sedikit tentang sebab-sebab seorang memperoleh harta warisan. Yang pertama karena ada hubungan kekeluargaan atau nasab. Ada kelompok yang disebut usul ya atau usulul mayyit ya. Berarti ya yang berada di atas mayyit, apa namanya, derajatnya ya, ayah, ibu, kakek, nenek. Mereka disebut usul ya, asal ya, usul. Furu itu artinya cabang, berarti ke bawah, yaitu anak, cucu, ya, buyut, kalau sampai cangga segala macam ya. Kemudian yang menyamping adalah hawasi atau al-hawasil mayyit ya. Ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, paman, sepupu, kemenakan. Ini samping semua ya, samping, tidak langsung ya. Ini yang terkait dengan nasab ya. Ada juga yang terkait dengan hubungan perkawinan ya, suami istri ya, mertua sama menantu ya, nggak saling mewarisi ya. Kemudian wala, ya, tapi sudah nggak ada sekarang ya. Orang yang memerdekakan budak, kalau budaknya meninggal punya harta, maka dia dapat warisan dari budaknya. Kemudian hubungan seagama. Jadi kalau dilihat ashabul furud ya, orang-orang yang mendapat jatah yang tertentu itu ternyata nggak ada semua. Ya, kemudian asobah, orang yang mendapatkan sisa, nggak ada semua. Berarti ini adalah warisan tidak bertuan. Nah, warisan tidak bertuan nggak boleh dibiarkan tidak bertuan, maka itu nanti menjadi hak masyarakat kaum muslimin. Sehingga kalau ada baitul mal diserahkan baitul mal. Di sini baitul mal nggak ada ya, adanya BMT. Itu lain ceritanya. Ya paling-paling lazis itu ya. Ya pokoknya yang penting untuk kepentingan masyarakat khusus kaum muslimin. Kalau warisan nggak bisa untuk yang kafir. Kemudian sebab-sebab ahli waris tidak memperoleh warisan. Jadi ada orang yang tidak bisa dapat warisan. Pertama karena dia budak. Ya. Seperti itu nasib budak ya. Warisan saja nggak dapat. Tapi tuannya kalau dia mati maka dapat. Kalau dia punya harta. Menjadi tidak begini kalau dia sudah merdeka ya. Kemudian orang yang membunuh ya pewaris. Saya lihat misalnya ya, misalnya ayah saya kaya, wah ini saya ingin menguasai, maka saya bunuh ayah saya. Saya mau punya ayah saya dominan. Ini hanya untuk contoh aja. Maka saya tidak akan pernah berharap pembunuh dari pewaris. Tidak akan pernah mendapatkan waris. Siapapun dia, selama dia ahli waris. Nah, tapi kalau dia membunuh orang lain, lain cerita ya. Tetap dia mendapatkan warisan dari waris yang merupakan kerabat dia. Kemudian murtad ya, orang yang murtad ya sudah lewat. Kemudian juga kafir.
Orang kafir tidak bisa, nggak mewarisi dan tidak mewariskan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau pewarisnya itu kafir, ya orang muslim masih bisa dapat, tapi itu pendapat. Tapi kalau hukum asalnya dua-duanya nggak bisa. Dua-duanya nggak bisa. Kemudian syarat pembagian pusaka ini juga penting untuk saya sampaikan di depan. Pertama, harus yakin bahwa pewaris itu meninggal. Karena orang meninggal itu kadang-kadang perlu dipastikan. Baik secara hukmi itu misalnya begini, ada orang hilang sudah 2 tahun. Ini mati apa hidup nggak tahu kan? Maka harus dipastikan keberadaannya. Kalau dianggap cukup lama tidak ada kejelasan, maka kita minta fatwa kepada penguasa. Dalam hal ini kita yang pengadilan agama atau hakiki. Ya. Ada orang yang sakit sampai koma sekian lama, ya tetap dia masih hidup selama dia masih berdetak jantungnya. Ya. Jadi harus dipastikan. Ya, atau orang kecelakaan. Pastikan, makanya kalau di rumah sakit juga kan jenazah nggak boleh langsung diambil ya. Karena bisa jadi orang bilang mati suri, walaupun Islam setahu saya tidak mengenal Islam mati suri. Jadi yang dulu mati jenengi mati suri. Betul-betul ibu suri. Kemudian orang yang mewarisi ya diyakini hidup saat pewaris mati. Jadi ini tolong kita ingat-ingat Pak, ini kunci, kata kunci ibu-ibu. Jadi kalau ada orang meninggal, maka yang berhak atas warisannya adalah salah satu syaratnya harus hidup saat itu. Walaupun semenit kemudian dia meninggal, boleh-boleh saja. Ada orang boncengan tabrakan, mati kabeh tapi matinya orang bareng dan ketahuan siapa yang duluan, maka yang belakangan kalau dia memang ahli waris dia akan mendapatkan warisan. Ya, jadi syarat ahli waris hidup saat pewaris mati. Karena bisa jadi warisan nggak dibagi-bagi sampai lama. Ya, kemudian ahli waris sudah separuhnya mati. Itu mereka tetap ahli waris karena saat pewaris mati sudah hidup. Jangan ngurus mati kabeh ya ora dihitung. Itu kejahatan dan ini di masyarakat berjalan sering ini. Sing wis mati ya ora oleh. Wong mati ya kembali. Ya. Jadi ini apa ya? Ya kejahatan saya katakan ya. Ini banyak terlupakan Pak nomor 2 Pak. Nomor 1 relatif orang paham, tapi nomor 2 banyak yang terlupakan. Jadi sekali lagi, walaupun beda 1 menit atau beberapa detik, tapi diketahui yang penting. Pertanyaannya kalau tidak diketahui bagaimana? Kalau tidak diketahui tidak saling mewarisi. Walaupun mereka sebetulnya bisa saling mewarisi secara nasab. Ya, tidak saling mewarisi. Ya, seperti ketilep. Ketilep sampai mati juga tidak tahu. Kemudian mengetahui sebab pewarisan. Siapa, kenapa kok dapat warisan harus jelas. Misalnya keponakan. Keponakan itu kok bisa dapat warisan? Apa tidak ada yang lebih dekat? Baru kemudian kita cari ceritanya bagaimana. Ya. Jadi pembagian pusaka ini harus cermat, harus hati-hati, tidak boleh sembarangan sehingga ada orang yang mestinya tidak dapat kemudian dapat atau sebaliknya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, ikhwas sekalian, rahmatullah, harta mayit itu ya saat mayit meninggal itu tidak bisa langsung dibagi. Ya, harus diperhatikan beberapa hal yang pokok, yang kunci. Karena ini berkenaan dengan hak milik seseorang. Ya, bisa jadi hak milik dia ini belum bersih. Belum bersih misalnya betul-betul ada yang haram, maka harta haram tidak bisa diwariskan. Jangan pernah ada warisan barang haram. Misalnya bunga bank. Ini mayit ternyata punya bunga bank yang cukup banyak. Mungkin tidak dimakan, tapi belum sempat dibagi. Berarti harus dikeluarkan semua.
ya, atau belum dizakati. Nah, berarti zakatnya dikeluarkan dulu kalau sudah waktunya, ya, seperti itu. Kemudian pengurusan mayit, kalau tidak ada yang bayari ya, dari anaknya atau dari siapa, ya berarti ada mayit yang harus dipakai. Karena mayit punya duit kok, sampai rekasa matinya itu ya, nggak ada yang mau tanggung jawabnya. Termasuk ambulannya, termasuk waktu dia sakit kemarin, lunasi semua. Ya, kecuali sekali lagi kalau ada yang menanggung semuanya. Tentu yang paling baik ya anak-anaknya nanggung ya, kalau ada dan mampu. Kemudian kalau dia punya utang, harus dibayar dulu. Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian. Abdullah bin Zubair, Zubair itu sepupunya Rasulullah ya. Jadi ibunya Zubair itu tantenya Rasulullah, Safiyah. Nah, Abdullah ini anaknya Zubair. Waktu ayahnya meninggalkan harta yang lumayan, maka saking hati-hatinya dia setiap musim haji pasang pengumuman. Siapa yang punya piutang terhadap ayah saya, tolong segera lapor untuk kami pertanggungjawabkan. Dan dilakukan begini oleh beliau sampai 4 musim haji, dari 4 tahun. Ini hati-hati dengan harta warisan. Biasanya kalau ada orang meninggal, yang dipikirkan selalu aku oleh akeh. Ya, keluarga itu kalau nggak punya iman seperti itu. Soal punya utang, soal apa yang salah dana, orang dilunasi dan seterusnya. Ini kejam ya, jahat sekali. Jadi utang-utang ini harus diteliti Pak. Ya, bahkan kalau perlu kita bertanya, walaupun dengan segala risikonya ya, zaman seperti ini kan banyak orang ya. Nakalnya orang utangi ngaku utang gitu ya. Nagih, ya, orang mau dia utang dibayar. Ya. Nah, kita punya hak untuk minta bukti segala macam. Tapi kalau kira-kira kita khawatir ya bahwa dia nggak punya bukti tapi orangnya jujur, mendingan dibayar daripada kita bermasalah. Kemudian menunaikan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga hartanya. Jadi kalau dia pernah berwasiat ya kepada seseorang, maka wasiat ini selama tidak menyalahi syariat yaitu sepertiga maksimal. Harus diselesaikan. Ya, seperti itu. Bahkan kalau dia sudah berniat mau haji, belum kesampaian, ya, dari harta itu juga bisa digunakan untuk bayar haji. Jadi ada badal ya yang bisa diutus. Kalau mau agak murah badalnya dari sana Pak. Mahasiswa kita yang di sana tuh banyak ya isi waktu ya dengan menghajikan orang lain. Kalau badal dari sini ya lebih mahal, tentu saja yang normal itu berapa? Sekarang berapa? 50 lebih ya. Ya semoga larang lah ya. Ya. Kemudian yang kelima baru Paris ya. Jadi jangan tersusu nomor 1 sampai nomor 4 ini di PNSI dulu. Nah itu tadi kisah Abdullah bin Zubair, mari kita ingatkan selalu. Jangan kita merasa nyaman, merasa ayem. Ya. Baik. Nah kemudian warisan ini alamatnya nanti ada 2 kelompok orang yang akan mendapatkan, yaitu ahli waris yang mendapatkannya dengan jumlah tertentu, namanya fard ya. Misalnya suami istri ya. Kemudian perempuan rata-rata Pak. Kalau laki-laki hampir semuanya asobah, sisa ya. Waris dengan taksib yang kedua ini ya. Bisa sisanya banyak, bisa sisanya sedikit, bahkan yang namanya sisa itu bisa tidak ada sisa. Jadi orang yang laki-laki yang menjadi asobah belum tentu dapat loh. Tapi asobah bisa saja dapatnya banyak sekali karena urutnya sedikit, ashabul urutnya sedikit. Ya, istri misalnya kalau ada anak cuma dapat 1/8. Kalau ibu, bapak malah 1/6. Lebih besar jatahnya orang tua daripada istri, Bapak. Makanya jangan macam-macam sama orang tua. Ya. Nah, kita nggak akan masuk ke teknis ini, sekedar mengantar dulu ya. Baik,
Kita masuk sedikit agak filosofis ya, filosofi dasar hukum waris ya, bahwa yang namanya hukum waris ini adalah ciri khas agama kita. Maka ciri khas ini jangan sampai tercabut, jangan sampai hilang, ditinggalkan oleh kaum muslimin sendiri. Ya, biasanya orang-orang kelompok tertentu yang dapat jatahnya sedikit, kemudian melirik sama hukum waris adat atau hukum waris nasional, alias hukum waris kolonial ya. Karena itu dari Belanda kan penjajah. Saya juga nggak ngerti kenapa pemerintah kita bertahun-tahun masih merasa terjajah ya dengan pakai hukum kolonial. Nah itu kan laki perempuan ya sama saja. Kalau hukum waris Islam perempuan haknya separuh laki-laki. Tapi jangan salah, bukan berarti enak buat laki-laki. Ya, coba lihat asobah tadi ya. Ada orang-orang yang asobah bisa nggak dapat apa-apa, tapi kewajibannya tetap melekat. Saudara perempuannya keleleran, dia wajib ngurusi. Ibunya nggak ada yang ngurusi, orang tuanya semuanya, dia wajib ngurusi laki-laki. Perempuan dari lahir sampai mati nggak ada beban, nyari duit. Serupiah pun tidak ada beban. Walaupun di kita nggak jalan ya, kalau ada mayit meninggal laki-laki ya, punya istri, punya anak, biasanya nanti yang berjuang nyari makan buat anaknya ya ibunya itu istri. Padahal sebenarnya bukan kewajibannya istri. Sama sekali istri serupiah pun tidak punya beban. Bebannya istri ngurusi. Karena seorang ibu masa meninggal. Ibu ngurusi anaknya, tapi duitnya bukan dari dia. Dari siapa? Dari jalur ayahnya. Di kita ini banyak nggak jalan Pak. Jadi seorang janda itu kalau nggak ditinggali warisan setengah mati, jungkir balik kembali anak-anaknya. Nah ini bagaimana akibat dari kita meninggalkan hukum Allah. Masyarakat menjadi kalang kabut, menjadi carut marut, bahkan kadang ada yang kemudian menjual diri, bingung mau ngasih makan anaknya pakai apa. Ini siapa yang salah? Yang salah kita semua kaum muslimin. Ya. Tapi kalau kita sudah sering sampaikan dan seterusnya, sudah nanti kembali ke masing-masing mau menerapkan atau tidak. Nah, makanya ilmu seperti ini kan sebetulnya harus banyak disosialisasikan, tapi kan dulu tajwid sepi, nggak ada orang belajar tajwid sedikit sekali Pak. Sekarang tajwid masya Allah, tapi kalau hukum waris masih sedikit yang mau. Ya, khutbah Jumat tentang waris hampir-hampir tidak pernah. Pernah Pak di masjid ini khutbah Jumat hukum waris? Nggak pernah. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah ini jangan sampai kita secara tidak sadar seakan-akan turut menyembunyikan. Karena nanti banyak korban. Nah ibu-ibu ini ya, ibu-ibu, tolong ibu-ibu menjaga gawang juga di kalangan kaum wanita, karena kaum wanita itu selalu yang dipikir adalah kenapa kami dapatnya separuhnya saudara laki-laki kami. Nggak mikir yang tadi itu yang kita jelaskan. Bahwa laki-laki itu punya tanggung jawab yang besar sekali terhadap perempuan, walaupun dia bukan ahli waris. Kan banyak ahli waris yang gagal jadi ahli waris karena komplit ya, yang ring satunya itu sudah dapat semua, suami istri ada, bapak ibu ada, anak ada, ya sudah. Paman misalnya serupiah pun tidak akan dapat apa-apa. Tapi paman kalau ponakannya orang mangan, urusannya panjang ya. Ini kaum perempuan kalau yang dilupakan ya oleh Allah, hatinya ditutup, nggak mikir itu. Yang dipikir kenapa saya dapatnya separuh laki-laki. Dan lebih memilih hukum barat. Yuk kita ke pengadilan negeri saja. Ya. Nah ini hati-hati, urusannya panjang nanti. Jadi banyak dari umat Islam yang menjalankan juga menjalankannya seenaknya sendiri, tidak pakai hukum waris yang seharusnya. Kalaupun pakai hukum Islam juga ya nanti ada manipulasi-manipulasi. Pernah datang kepada saya seorang wanita, saya kira seorang ibu dia ya. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, kakak saya baru saja meninggal. Oh ya, saya dengar, saya kenal orang yang meninggal saya kenal. Kalau ini perempuan ini kakaknya saya tidak kenal. Kayak adiknya ya, adik perempuannya.
Kemudian dia bilang, Ustaz, ibu saya kan masih hidup, berarti kan ibu saya dapat punya anak ini almarhum, punya laki perempuan punya, ya berarti dapat seperenam ibunya. Nah ini Ustaz masalahnya. Ini aset-asetnya sudah sejak sekian tahun ya kakak saya sakit dioper, dinamakan dengan nama istri sama anak-anaknya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya kalau hukumnya ya nggak berubah. Ibu dapat 1/6 itu mau dokumennya disetipi, diganti, mau dicorang-moreng, nggak ada perubahan. Tapi urusan mencoret-coret atau mengganti atau segala macam itu urusannya panjang di akhirat. Nah, ini orang berjuang kenapa ya saya nggak tahu. Mungkin dia ikhlas menolong ibunya, mungkin karena dia juga berharap dari ibunya dia dapat. Ya, tapi saya kan tidak berhak menilai hati dia. Tapi yang dia katakan kalau itu benar berarti kedoliman kepada seorang ibu. Ya, seorang mertua lah ya. Karena kalau yang ibu kan yang meninggal tadi, ya, yang meninggal saya nggak tahu yang meninggal ini yang ngatur atau nggak ngerti juga. Kalau yang meninggal itu ikut kompromi ya ikut berdosa. Jadi hukumnya hukum Islam, tapi kemudian ya mencoba ngakali dengan legalitas dokumen. Pak, Bu, yang namanya agama ini kalau jenengan mau jadikan hilah, ya, jadikan apa ya hilah itu apa? Pembenar-pembenar dari kejahatan kita bisa semua. Bisa. Sama dengan suami istri yang masih baru ya bulan madu di bulan Ramadan. Ya, maka dia safar. Kenapa safar? Ya supaya dia bisa makan dan bisa bersenang-senang. Jadi niatnya safar bukan karena safar, tapi mau bersenang-senang. Ya bisa saja. Agama ini, wong sekarang ayat Quran saja bisa untuk melek. Ya kan bisa untuk melek. Istidraj Allah kasih itu. Ya ada yang ngapalin surat Yusuf ayat berapa itu. Boleh pola Yusuf ya apa ini roh itu ada asal wah ya. Habis itu datang ceweknya senang jatuh cinta padahal dulu kalau ketemu beludak. Ya. Jadi kalau hanya mau main-main sama Allah di dunia ini Allah ngasih kesempatan. Ya, kalau mau main-main Allah ngasih kesempatan. Silakan. Ngono tekan kapan? Ya, kayak gitu. Permainan dokumen kamu saja memang kalau ke pengadilan agama kita nggak bisa nyalain hakim dong. Hakim itu pakai apa kalau nggak pakai dokumen? Hakimnya pakai dokumen. Dokumennya benar sama istri sama anak-anaknya berarti bukan punya almarhum. Jadi ibunya nggak dapat dong almarhum, tidak punya harta. Kan mantu nggak menjadi pewaris. Kalaupun pewaris juga mati dulu, dia belum mati. Ini ya, Pak, Bu, kadang pegah ya, ngomong waris itu pegah juga. Nah, sambil kita mengingat-ingat di keluarga kita, di tetangga kita, ya. Nah inilah bahayanya kebodohan. Maka syariat Islam itu ternyata runtuh bukan karena kelakuan musuh-musuh Allah, tapi oleh kaum muslimin sendiri, ya. Karena mereka awam, mereka bodoh terhadap agamanya. Ya. Ngertinya, ya, sholat toh, puasa toh. Dari mulai dia melakukan kewajibannya juga dia hanya awam. Sampai mati awam terus. Ya. Nah ini ya, ini muslimin ya. Islam itu ya pancaran cahayanya tertutup selalu oleh kelakuan orang Islam sendiri. Ya coba sekarang sebagai bangsa kita sungguh malu sekali. Bangsa mayoritas kaum muslimin tapi korupsinya ya ngalang-ngalangin negara-negara kafir di mana-mana. Nggak tahu rekor berapa sekarang korupsi Indonesia ini. Apalagi setelah Purbaya naik ya pembuka kafe, jebul gendong kafe di sini dulu. Ya Allah ya Allah. Maling kafe. Bukan malingnya bukan cuma miliar-miliaran itu yang kondangan di orang yang miliaran yang triliunan ini yang ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur ya beliau. Kalau jadi hadisi yang maling ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati-kati. Ya, Imam Malik mengatakan la yusliha akhir hadhihi ummah illa ma aslaha awlah. Ya, umat ini tidak akan menjadi baik
ya ujungnya akhirnya sampai mereka mau menerapkan ya yang menjadi sebab kejayaannya di awal. Ya, Islam itu hanya dalam 23 tahun berjaya, Pak. Di dunia itu belum pernah ada sejarah seperti itu. Nah, Prancis untuk bisa berubah itu 200 tahun itu berubahnya jahiliyah juga. Ya, Rasulullah mengubah bangsa yang biadab menjadi bangsa yang mulia, menjadi bangsa yang kalau malam dikatakan seperti rahib, kalau siang seperti harimau ya di medan tempur, itu hanya 23 tahun. Kenapa? Bukan karena Nabi hebat, karena di belakang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang membuat semuanya jadi luar biasa. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga pernah berpesan, nahnu qaumun a'adzanallah bil Islam. Ya, kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Ya, fa in ibtaghaina al-'izzah bi ghairihi adzallana Allah. Ya, kalau kita tidak mau meraih kemuliaan ya dengan Islam, maka sebaliknya Allah akan merendahkan martabat kita. Ya, di mana-mana kan ya, titik-titik hijau negara mayoritas Muslim. Ya, seperti itu kira-kira ya. Orang Islam memang harus baik, Pak. Kalau orang Islam buruk kan gitu-gitu di mana-mana, Pak. Di sekolah-sekolah itu ya, Pak. Kalau sekolah Islam ada gurunya yang error, wih, kayak dulu sekolah Islam. Tapi kalau sekolah Kristen aman-aman saja, sekolah negeri nggak masalah. Nggak masalah. Jadi memang fitrahnya itu harus bagus sekolah Islam. Dan nggak cuma sekolahnya, semuanya ya. Nah, coba nanti ada bank-bank syariah yang korupsi gitu, waduh kayak jere Islam. Dan kita kadang-kadang ikut mencela juga. Ini yang repot ya. Baik ya, ini dari awal sampai sini ini yang saya susun sendiri. Nah, sekarang kita masuk mengikuti alurnya yang dari Ustadz Ahmad. Tapi banyak juga saya tambah di tengah-tengah nanti untuk menjelaskan saja ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita wajib belajar faraid? Ya, ya tentu kalau wajib jawabannya sudah jelas wajib. Nah, adapun kemudian ini fardu ain atau fardu kifayah, itu ada perbedaan pendapat dan saya pikir dua-duanya benar. Menjadi fardu ain waktu kita ini adalah orang yang punya kompetensi. Para ustadz terutama ya, dia harus belajar karena dia akan menjadi narasumber ditanyai orang. Ya, tapi kalau orang awam tentu saja, menurut saya dia juga fardu ain untuk tingkat dasar harus tahu. Tapi sampai detail nggak mungkin semua orang dibebani untuk jadi ulama, nggak bisa. Maka mereka fardu kifayah. Jadi kalau ada beberapa orang yang menguasai, ya cukup. Kayak di satu kampung harus ada yang bisa mandi jenazah, harus ada yang bisa meruqyah. Kalau nggak ada yang bisa semua, ya dosa kabeh. Harus ada yang menguasai tajwid sehingga mengajarkan tajwid dan seterusnya. Jadi dibilang fardu ain ya benar, dibilang kifayah ya benar, ada porsinya masing-masing. Nah, masalahnya juga kenapa kita perlu belajar faraid, karena ancamannya serius, Pak. Ancamannya serius. Ya, kita lihat di sini ya. Di dalam surat An-Nisa ayat berapa dia? 11 ya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, ya, dan siapa yang ngeyel, ya'si itu maksiat, yang ngeyel, mengeyel, memaksiati Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas dari batas-batas yang sudah ditetapkannya syariat, yudkhilhu naran, akan dijebloskan, dimasukkan ke nar, ya, jahannam, khalidan fiha, abadi di sana. Iya Pak, abadi ini yang harus kita perhatikan Pak. Abadi Pak, pada orang kafir, pada orang munafik. Walahu azabun muhin, dan tentu saja di sana tersedia siksaan yang sangat menghinakan, menurunkan, menghancurkan martabat seseorang. Ya. Oh, baru mau mati saja sakaratul maut, kalau orang kafir itu kan malaikat datang detak-detak ya, kasar sekali. Itu kan nasib pendosa seperti itu. Maka kita hati-hati, jangan dari jalur ini kita melakukan dosa banyak. Kalau bisa tanpa dosa, insya Allah ya.
Tapi paling tidak kita tahu sehingga kita bisa menghindari dan kita mungkin perlu banyak istighfar, banyak taubat. Tapi kalau urusan hak, ini nggak cukup istighfar sama taubat. Harus dikembalikan kepada yang punya hak kalau kita mengambil haknya orang. Yang repot biasanya kalau mundur ke belakang, misalnya ada orang tua kita yang kurang jujur, ada kakek kita yang kurang jujur, ada yang pembagiannya nggak benar, ini kan dibalik akan aneh. Jadi berarti apa? Ya harus ada silaturahim, saling ridho, saling memaafkan. Tapi kalau bisa dikembalikan itu lebih terhormat. Siapa yang merasa mendapatkan lebih, kemudian Allah dalam urusan waris tadi sudah saya singgung di depan menjelaskan secara langsung, ya. Kita lihat ya, awal dari halaman 78 ya. Lirijali nasibun mimma tarakal walidah dan seterusnya ya. Kemudian yang di bawahnya yang terkenal ya 11 ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain dan seterusnya. Ya, kemudian yang tadi itu yang ayat terakhir ya, wa man yaksillah itu yang sebelah kiri itu. Ayat 70 halaman 79. Ya, yang tadi saya kutip itu. Jadi rinci Pak, siapa dapat berapa itu jelaskan. Jelaskan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan secara khusus, ta'allamul faraid, coba lihat Pak. Bagaimana mungkin ini nggak jadi fardu ain ya? Pelajarilah al faraid, ilmu faraid waris. Perintah ini jelas tegas, nggak disebut kepada ustadz enggak. Ya, tapi bahwa kemudian untuk mengajar ya sama dengan sholat Pak. Kalau ngajarin sholat jangan semua orang boleh ngajarin sholat ya, yang punya kafaah ilmu. Wa'allimuha dan ajarkanlah. Berarti target besar kita adalah sebetulnya mengajar. Tapi sebelum mengajar kan belajar dulu. Ini persis Al-Quran ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Fa innahu nisful ilm. Ya, waris itu separuh ilmu. Wa huwa yunsa. Warisan ini akan dilupakan orang. Dan ini sudah terjadi Pak. Sampai sekarang pun walaupun sudah banyak kemajuan, kalau jenengan lihat YouTube, jenengan ketik waris itu sudah banyak sekali kajian waris. Tinggal milih mau ustaz siapa. Ya, yang masya Allah bagus-bagus ya. Jadi tinggal pilih saja kita. Tapi tetap di lapangan masih belum terlalu ramai pembicaraan tentang waris. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan itu yang akan pertama kali dicabut dari umat. Nah, apa makna separuh ilmu ini? Ya, bahwa dari sisi ranah hukum, maka faraid itu bicara sesuatu pasca kematian seseorang. Ya. Nah, maka ini bagian atau sepenggal dari siklus hidup manusia atau separuhnya ya, separuh. Sehingga kemudian disebut dengan separuh. Yang kedua dari cabang ilmu yang diperlukan. Faraid itu butuh banyak sekali ilmu, ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu hisab, ilmu matematika ya. Paling tidak kita harus tahu KPK, kalau nggak ngerti KPK ya repot. Bahasa jelas, usul fikih dan seterusnya, sehingga ilmu ini menjadi kompleks. Dan yang jelas Pak, ilmu logika. Kalau kita belajar waris, logika kita harus kuat. Apalagi kalau mau dalam ya, kalau ini kan pengantar-pengantar begini masih mudah kita paham. Tapi kalau mau dalam, kadang agak pusing juga Pak. Harus sabar gitu ya. Dan kemudian ilmu waris di sini adalah di dalamnya ada hak Allah ya, dan ada hak manusia. Maka ya, faraid ini adalah mewakili hak manusia yang ditentukan oleh Allah ya, keputusannya. Nah, maka di sini kemudian dikatakan separuh ilmu. Ada yang kita harus pelajari karena urusan kita atau hak kita, ada yang karena hak. Tapi semuanya adalah berasal dari Allah SWT. Maka separuh ilmu tentu bukan angka matematis separuh beneran ya. Kemudian kita cek separuh beneran benda ya. Tapi kedalaman dan keluasan perannya. Karena di sini juga pengaruhnya nanti kepada keadilan sosial dan hak-hak manusia setelah kematian. Ya, termasuk ya kerukunan, kedamaian, segala macam ini.
dipengaruhi oleh faraid. Kemudian kenapa kita mesti belajar faraid? Karena kita ada resiko makan harta haram. Ya, kalau kita mestinya nggak dapat, jadi dapat. Mestinya dapatnya cuma seperempat, dapatnya setengah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka di situ berarti kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan ayat yang seperti ini banyak, nggak cuma ini Pak, salah satu saja. Itu resiko karena kita nggak tahu hukum faraid. Kemudian ilmu faraid ini ilmu yang langka, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Darqutni, ya, pelajarilah ilmu faraid, ya, ta'allamul faraid wa 'allimuhu an-nas, ya, dan ajarkanlah kepada orang-orang. Fa inni imru'un maqbudun wa innal ilm sayuqbadu wa tadhharul fitan hatta yakhtalifal ithnan fil fariidah la yajidani man yaqdiha, ya. Karena aku hanya manusia yang akan meninggal. Rasulullah sendiri ya sudah pasrah pada kita. Dan ilmu waris akan dicabut. Nah, akibatnya fitnah menyebar. Sehingga sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan, namun tidak menemukan orang yang bisa menjawab. Semua bilang saya nggak tahu. Orang zaman dulu jurusnya cuma satu Pak. Sebelum mati dibagi. Ya, dibagi sebelum mati itu bisa benar, bisa salah. Tapi yang banyak salah. Ada yang benar, tapi banyak yang salah. Nah, kenapa dibagi saat itu? Takut pada kerah, pada ribut. Ya, itu seperti itu. Nanti kita bicarakan di belakang. Nah, kemudian ternyata belajar faraid ini disejajarkan dengan belajar Al-Quran, ya. Ini ucapan Umar bin Khattab, bukan ucapan Nabi, tetapi beliau bukan orang sembarangan, ya. Ta'allamul faraid kama tata'allamun Al-Quran, ya. Pelajari Al-Quran itu bagaimana kalian belajar Al-Quran. Bagaimana belajar Al-Quran? Telaten. Nggak ada orang belajar Al-Quran seminggu jadi hebat, nggak ada. Ya, kalaupun ada, ya, itu dalam 100 tahun sekali. Tapi kan normalnya nggak begitu, ya. Kadang belajar Al-Quran 10 tahun juga butuh. Ya, ada orang yang belajar Quran, itu kalau belajar mendahului gurunya, jadi lebih pintar dari gurunya, Pak. Akhirnya nggak pernah pintar. Belajar itu kan harus ikut gurunya baca dulu baru ikut. Jangan barengi guru. Nah, dengerin itu pakai apa namanya murotal, ya. Nah, Misari Rasid kan indah sekali, ya Pak. Selalu barengi Misari Rasid. Jadi lagunya orang benar, tajwidnya orang benar. Orang yang mendengarkan yang sebel. Menung tapi orang benar. Ya. Nah, itu harus telaten belajar Quran. Nah, belajar faraid juga sama, harus telaten. Karena butuh konsentrasi, Pak. Mikir banget, Pak. Kalau hanya urusan mudah, menurut saya mudah baca Quran. Cuma Quran memang keterampilan, ya. Ada orang yang pintar secara teoritis, nerangin tajwid bisa, tapi karena dia nggak terampil, ya dia bisa tapi pas-pasan. Makanya imam masjid kan nggak boleh sembarang orang. Ada keterampilan yang tidak mungkin kemudian dia dengan begitu saja tampil. Harus ada sedikit bakat dan ada keterampilan yang dia bisa kuasai. Baik, hadirin yang saya muliakan. Berikutnya adalah kenapa kita belajar faraid, ya. Ini seperti judul, ya. Cegah terjadinya pecah keluarga, ya. Nah, faraid ini bukan karangan manusia, bahkan bukan karangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini langsung dari Allah, bukan ijtihad siapapun, ya. Maka kita harus hati-hati, ya. Nah, ini lagi-lagi error di sini saya, ya Allah. Bisa tampil kan? Nah, hapus saja. Ya, jadi di dalam An-Nisa ayat 11 disebutkan di situ fariidatan minallah, ketetapan langsung dari Allah. Fariidah, wajib. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di situ Allah tampilkan dua sifat utama Allah, yaitu Ali, ya.
mengetahui, pakar, ahli, apalagi ilmu sebutannya ya, tapi juga hakim, bijaksana. Maka saat kita mengatakan tidak adil kepada Allah, ini urusannya panjang, Pak. Ya, ada orang berani ngomong Allah tidak adil. Buktinya apa? Perempuan setengahnya laki-laki. Laki-laki jurusnya itu. Nah, jadi keadilan menurut kepalanya dia disandingkan dengan keadilan Allah, dan keadilan kepala dia lebih baik menurut dia. Ini kalau kita meyakini betul bahwa Allah tidak adil, maka kita sudah kufur kepada Allah SWT. Tapi kalau kita serakah hanya kepingin lebih banyak, itu dosa besar dan memakan barang haram, tapi tidak disebut kufur. Nah, tapi kadang ada yang lancang ya. Termasuk waktu kita memilih hukum nasional atau hukum adat dibanding hukum Allah, berarti kita mengesampingkan Allah dan berarti kita kufur. Jadi membawa kasus waris panjenengan ke pengadilan negeri itu bukan perkara sepele. Karena pengadilan negeri pakai hukum kolonial. Seandainya bukan hukum kolonial sekalipun, tapi bukan hukum Allah, ya sama. Mau hukum apapun selain Quran ya error, tidak bisa. Jadi kita dalam urusan faraid ini tidak punya alternatif, tidak punya pilihan. Hanya satu, yaitu Allah SWT, yaitu faraid. Sehingga warisan ini nggak bisa kemudian dimusyawarahkan. Nah, ini banyak kasus begini. Itu yang tadi saya bilang, masing kanan wah, masing kanan nggak boleh. Musyawarahnya begitu, Pak. Tapi haknya seberapa? Nggak pernah dibicarakan. Nah, dan perintah tentang ini ya itu dari Sang Pencipta Allah SWT. Sehingga siapapun yang beriman pada Allah tidak perlu mencurigai ilmu faraid. Apa yang menjadi keputusan Allah diambil. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa bagi sendiri, ya kita datang kepada orang yang ahli, yang tahu, supaya kemudian dibagi dengan cara yang benar. Ya, itu saja ada hal-hal yang tidak bisa nanti diselesaikan oleh ustaz. Ya, ada hal-hal banyak yang tidak bisa diselesaikan oleh ustaz karena apa? Karena betul-betul sangat intern keluarga. Kejadian kemudian rumah siapa? Sing bangun siapa, lemah ngene siapa, sing urut siapa baik. Nah, itu kan ustaz mau ngomong apa? Ya nggak tahu lah urusan itu. Kadang anak-anak juga nggak tahu. Lamanya itu sento, ibu dan sento, baik apa mana? Ya, riwayatnya, rekam jejaknya dulu tahu. Jadi jangan dikira ustadz itu kalau dipanggil kemudian bisa menyelesaikan masalah waris, tidak. Tetap ada hal-hal yang tidak diketahui oleh ustadz karena ini adalah rahasia keluarga. Ustadz akan mengarahkan dari sisi agamanya, ya, atau solusi kalau ada kebutuhan, ya, seperti itu. Ini kita mau selamat orang tua kita atau mau dibiarkan celaka? Ya selamat kita. Nah kalau selamat harus ada saling merelakan. Karena angel, lalu kasih ngerti takut siapa? Kayak gitu. Seringnya begitu. Ya Ustadz kasih nasihat begitu, lebih dari itu Ustadz nggak bisa maksa. Orang malu tak foto, nggak bisa begitu. Masing-masing harus sadar. Nah kalau perlu kita lebih baik melepaskan hak kita daripada silaturahim putus. Ya, kalau kita mau bertempur boleh, karena dalam agama kita punya hak menuntut keadilan. Ya, tapi kita lebih baik mencari ihsan, bukan mencari keadilan. Ihsan derajatnya lebih tinggi dari sekedar. Masih asal baik. Ya, baik. Kemudian keadilan faraid ini bisa menyebabkan ya pertikaian, ketertindasan, kecemburuan segala macam ini diminimalisasi. Kalau nggak ada faraid ya kacau balau. Ya, asumsinya tentu saja semua orang tunduk kepada hukum Allah. Kalau ada yang tidak tunduk, apalagi ada yang kafir, ini yang repot Pak. Di sebuah keluarga sudah ada yang murtad, ya 4 anak atau 5 anak, yang 2 murtad atau yang 3 murtad. Nah, mau pakai hukum Islamnya angel. Yang kafir bilang enggak, saya nggak ada urusan sama Islam. Yang Islam kan kamu. Saya kafir saya, ya kata kamu. Dia ngomong gitu. Ya enggak mau lah, ini repot. Makanya memang ya sebetulnya setiap orang tua bertanggung jawab agar anaknya tidak sampai murtad. Kalau murtad itu kisruh Pak.
kisruh. Kemudian ini cerita sebelumnya ya, sebelum pakai Islamnya. Warisan itu ya hanya hak orang-orang tertentu yang kuat, ya, yang dianggap perwira di medan perang ya. Enggak, wanita itu nggak berhak atas warisan, anak-anak nggak berhak. Ya, pokoknya orang yang lemah dikesampingkan. Ini persis orang Yahudi seperti itu. Perempuan Yahudi itu perempuan paling sial di dunia, Pak. Sampai yang namanya perempuan menstruasi saja itu diusir dari kamar, Pak. Nggak boleh tidur sama suaminya. Apalagi warisan, Pak. Wes apes jadi perempuan Yahudi ya. Ya. Jadi laki-laki Yahudi tidak hanya jahat kepada orang lain, tapi jahat kepada istri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri yang wanita. Kemudian Islam dengan sistem faraid yang adil memberi hak kepada laki-laki maupun perempuan, tidak hanya laki-laki tok, besar maupun kecil. Bahkan janin di dalam perut saja ditunggu, Pak, suruh lahir dulu. Laki atau perempuan karena jatahnya nanti lahir. Atau bahkan lahir ternyata mati. Nggak sempat hidup, berarti nggak dapat jatah. Ya, itu sampai hak janin dihormati, dihargai. Yang hidup ukurannya juga jelas pasti. Jadi bukan saya jarum sepeda, aku jarum sepeda tidak. Ya, ini diantaranya dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 7 ya. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Ya. Kemudian walin nisa nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathur. Nasiban mafruḍah. Kata kuncinya terakhir, Pak. Ya, bagian-bagian yang sudah diputuskan oleh Allah. Kadarnya jelas. Bagi laki-laki seperti apa sudah jelas. Bagi perempuan seperti apa jelas. Ya, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Seperti itu. Nanti yang meninggal saudaranya ya sama, bagiannya jelas. Ya. Apakah kita mendapatkan warisan atau tidak itu jelas. Kemudian yang berikutnya faraid adalah mekanisme spiritual ya, untuk menjaga silaturahim. Ya. Jadi setiap ahli waris menerima bagian sebagai amanah dari Allah, bukan hasil tawar-menawar atau pemberian. Ya. Kalimat yang menenangkan hati ya, kalimat seperti itu ya, sebab rasa iri tak mungkin muncul ya karena keputusan Allah yang adil. Maka sebetulnya faraid itu menghapus akar permusuhan dan mengubah duka kematian ya setelah ditinggal dari si mayit itu, maka kemudian kita dan itu tambahkan tentang ihsan, Pak. Tadi jatah perempuan separuhnya laki-laki kalau kakak berada ya, Pak. Ibu-ibu. Ini adalah hukum Allah, tidak boleh diutik-utik. Tetapi bukan tidak bisa kemudian ya disiasati dengan cara yang benar. Misalnya perempuannya ini kurang mampu, suaminya misalnya ya kerjanya tidak jelas atau pokoknya kurang mampu lah ya. Sementara yang laki-laki malah makmur. Maka setelah dibagi dengan cara yang benar, kalau laki-laki ini mau meraih yang namanya ihsan, bukan meraih adil, Pak. Kalau meraih adil sudah digondol, tinggal balik. Sudah dia punya harta banyak. Tapi kalau dia mau ihsan berarti nanti akibatnya dua, Pak. Ihsan berarti mendapatkan al-husna itu surga. Yang kedua mendapatkan apa? Ziyadah. Ziyadah itu berarti kita melihat wajah Allah. Subhanallah. Dan tidak ada kenikmatan menurut ulama ya yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala langsung. Tapi caranya bagaimana? Caranya kita harus punya amaliyah yang namanya ihsan. Jadi kalau laki-laki tadi kaya setelah dibagi, adik perempuannya atau kakak perempuannya dipanggil, Dek atau Mbak, ini jatah saya untuk kamu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Itu seperti itu, Pak. Itu nggak melanggar aturan. Karena haknya sudah dia terima. Jadi jangan disiasati aturannya tetap. Ya mungkin
mungkin tidak semua, mungkin separuh, mungkin 2/3, tergantung lah. Ya, ihsannya seseorang kan beda-beda. Jadi kita sebetulnya semua ihsan itu apa? Ihsan itu adalah Allah ta'ala. Engkau tunduk, engkau patuh, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi dalam takun batinmu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Jadi tidak ada yang tidak tercatat, terekam dengan baik. Jadi bagi laki-laki yang punya harta berlebih, tunjukkan kehormatan dia sebagai laki-laki. Dengan memberikan ya saudara perempuannya tambahan sebagai bagian dari ya, kebutuhan dia untuk meraih ihsan tadi, meraih al-husna dan az-ziyadah. Nah, tapi biasanya kalau sudah urusan harta lagi-lagi berat, Pak. Apalagi kalau kita sudah ada istri, ada anak. Enak boy. Bapak kan gue pucuk dua anak. Jika merasa seduluran, enak temen. Nah, goncang lah. Goncang, iya. Ya tambahin 5 juta baik. Ya, ihsannya yang mestinya 1 miliar, 35 juta. Nah, ini kalau laki-laki di bawah istrinya ya begini. Dia yang punya hak, yang nggak peduli anak cerai, bojone pati cerai, itu bukan urusan mereka. Karena dia masih hidup, berarti hak dia. Ya, yang penting apa? Anak istrinya dicukupi. Anak istrinya dicukupi. Jadi kalau mau bicara adil, tapi kita butuh laki-laki adalah berbuat ihsan kepada saudaranya. Atau bisa saja terbalik. Perempuan yang cuma dapat separuh memberikan kepada laki-laki karena laki-laki miskin. Jadi jangan dikira yang harus ihsan cuma laki-laki. Lah kalau perempuan kaya raya, lah ngapa? Kan duit 1 juta. Nasi kurang mampu, dia lebih butuh. Ya. Dan perempuan di situ juga menunjukkan kelasnya sebagai perempuan terhormat. Ngapain duit sedikit dia ambil sementara saudaranya miskin? Kan gitu. Jadi berlaku untuk semuanya, tidak hanya laki-laki toh. Semua harus berlomba-lomba untuk meraih ihsan. Baik. Nah, jadi yang saya muliakan, maka faraid hakikatnya bukan sekedar ilmu hitung, tapi benteng kasih sayang. Ya, dan kalau ini jebol, maka tidak ada lagi kasih sayang di dunia. Kejem-kejeman urip dewek-dewek. Dan ini sudah banyak di sekitar kita orang yang betul-betul hidupnya sudah sendiri-sendiri. Dia hanya dengan anak istrinya, dengan tetangga. Tapi dengan saudaranya enggak akur. Nah, jadi faraid adalah menegakkan keadilan, menutup celah fitnah, dan menjaga keluarga agar tetap satu setelah ditinggalkan oleh orang tua atau siapapun kerabat yang mewariskan. Barang siapa menegakkannya, ia sedang menegakkan perintah Allah dan menjaga silaturahim di atas wahyu. Pas banget ya, Mas Bagus sudah mendekati saya parkir sebentar. Satu yang telah disampaikan. Insya kita membuka sesi jawab atau sesi 1 itu untuk mahasiswa ya. Kalau kami usahakan untuk penanganan supaya nanti lagi berikan. Oke, Pak. Karena ketidaktahuan tentang faraid itu, kemudian tadi ada istilah untuk mensiasati ya. Nah itu mereka misalkan si perempuan atau adiknya itu memberitahu kepada kakak laki-lakinya dengan atau mungkin dengan saudara yang lain,
ada bisa menjadi seperti itu. Ya sebetulnya kalau niatnya berdakwah itu bagus Pak. Tapi lebih baik masing-masing, jangan dikompromikan sehingga ada orang yang mungkin tidak berniat memberi, tapi dia tertekan. Yo, boleh turun berat, tambahin gajinya kelas. Nah ini kan orang belum tentu ngasih ikhlas Pak. Belum tentu ngasih dari itu. Tapi dia ngasih karena ditekan. Jadi paling-paling kita kasih tahu, monggo kalau mau bertambahan kepada saudara kita silakan masing-masing, nggak usah saling memberitahu. Dan jangan di depan saudara kita yang mau kita beri, sehingga nanti tidak ada pesan apa ya dia dicemooh yang dikucilkan. Kalau kawan betul bocor nih orang bakal gitu ya, misalnya gitu ya. Ini urusannya urusan hati Pak, jadi nggak bisa dipaksakan, Maka penyiasatan juga katanya kurang tepat ya. Tapi maksud saya setelah hukum Allah berjalan, karena itu sudah menjadi hak kita bebas. Bahkan untuk wakaf semua ya boleh. Mau untuk apa saja yang baik-baik silakan. Tapi barangkali karena kita melihat rasanya kayak apa ya, ini kok miskin sekali, ini payah banget jomplang ya, yang kurang mampu ini ya diangkat derajatnya segitu. Yang tidak punya motor biar bisa beli motor, yang tidak punya rumah motor terus bisa ke utama. Ada peningkatan yang terasa dan itu yang membuat keluarga jadi kokoh lagi Pak. Seperti itu. Ya, ya silakan. Keluarga, bapak saya belum saya, ibu saya masih hidup. Nasya. Di sini ada yang karena ibu saya masih hidup, salah satu ada yang kita di bawahnya rumahnya harus di sini karena kesepakatan di mana Ustaz? Laki perempuan itu disamaratakan tapi bisa kesepakatan. Ya, di sini ibu saya ya ibu dapat 1/8. Yang 7/8 itu nanti dibagi 9 anak, tapi yang perempuan dapat separuh laki-laki. Jadi di sini dapatnya sama disamakan. Nah, saya itu tidak mau menerima, jadi dibagi sebagai anak 9. Itu bagaimana Ustaz? Kira-kira sah atau tidak? Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustaz yang memberi perumpamaan yang agak kurang pas tapi menarik juga ya, menggelitik ya. Ini kan berarti judulnya saling rela ya. Nah, katanya begini, itu orang yang datang ke tempat maksiat itu, ke tempat mesum, itu kan saling rela. Ya, saling rela toh. Ya, yang satu menerima uang, yang satu menerima kesenangan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi hukum syariat nggak bisa kemudian diperlakukan seperti itu. Jadi kembali saja kepada aturan, ya 7/8. Orang tua masih hidup nggak? Orang tua dari almarhum? Bukan. Yang meninggalkan bapak tadi ya. Orang tuanya bapak ada nggak? Jadi kakek nenek udah nggak ada. Nah, berarti kan yang punya hak tinggal anak sama ibu. Ibu 1/8. Yang 7/8 itu haknya anak-anak dengan ketentuan tadi. Perempuan separuhnya laki-laki. Nah, pertanyaannya kan gini Ustadz, yang ada cuma rumah segeluntung,
Apa yang nggak bingung kok diusir. Nah, sekarang kembali kepada anak-anaknya. Ya, sebetulnya di situ Allah kayak menguji kita gitu. Anak-anak itu kira-kira mau mikir dirinya sendiri atau mikir orang tuanya? Tunjukkan, terutama laki-laki ya, terutama laki-laki. Tunjukkan tanggung jawab seorang anak memuliakan ibunya. Kalau ada yang kaya, dia yang beli. Saya beli rumah ini semua. Setelah itu Bu, di sini. Kayak gitu. Seburuk-buruknya ibunya berhak untuk tinggal sampai sedo. Tapi mungkin tidak diberikan. Tapi kalau lebih bagus, berikan kepada ibu. Jadi ibunya juga gagah punya rumah sendiri. Kan gitu. Tapi kalau kemudian seperti itu biasanya ya nanti ada yang berutuh. Aku lanang gitu, kalau ini berbuat itu kan bicara itu belum tentu itu semua di belakang itu. Belum tentu meskipun bisa jadi itu ya saya nggak tahu. Tapi tadi ridho itu bukan ukuran, bukan ukuran. Ridho terhadap sesuatu yang haram ya tidak bisa, terhadap sesuatu yang salah nggak bisa. Nah pertanyaannya ini sudah terjadi bagaimana? Ya kalau bisa dikembalikan, diluruskan lebih baik. Kalau tidak, saling rela. Harus ada pertemuan untuk mengoreksi ini, ya walaupun bisa saja tidak kemudian dikembalikan seperti itu. Tapi kalau ada yang terhormat, saya mau kembalikan, saya terlalu banyak dapat. Jadi, bagus. Tapi paling tidak, ya sudah terlanjur mau apa? Udah lama sekali atau? Ya, ya kalau sudah lama mungkin duitnya juga sudah habis, sudah jadi ya makanya kalau saudara kandung seperti ini masih mau takut kepada Allah yang pertama ya, kemudian menghargai seorang ibu, ya sudah jangan diperpanjang, tapi saling merelakan bahwa bagian yang dulu itu salah, karena perempuan terlalu dapat lebih banyak. Terus kalau mau dikembalikan, ya sebetulnya nggak perlu rapat, kalau itu kan sudah jelas pembagiannya. Kalau berupa uang atau pembagian sudah tinggal uang tuh dijual untuk rumahnya itu gimana? yang itu dibeli sama saya. Nah, Dari hari saya kan berarti duit toh. semua. Lah ya, kalau seperti itu kan ketahuan jumlahnya. Kalau merasa salah satu atau salah sekian orang merasa masih ada duit dan ingin mengembalikan, ya lebih baik dia kembalikan, dia terhormat karena dia sebetulnya over itu. Ya, tapi kalau saya tadi ya ada yang sudah habis, ada segala macam, ya saling toleransi lah. Yang sudah habis ya sudah saya relakan. Tapi yang masih ini saya kembalikan, saya terlalu banyak. Itu kembali kepada keimanan dan ketakwaan masing-masing. Lah mau bagaimana? Kalau nggak begitu nanti salah semua ibu juga mungkin ikut salah. Ibu ikut menyetujui seperti itu. Tapi sebetulnya terjadi itu karena apa? Karena nggak tahu ya kaidahnya ya. Lah iya justru itu. Kalau belum tahu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi sekarang ibu tahu, ya. Maka kalau bisa dikembalikan bagus. Kalau tidak bisa dikumpulin, disampaikan bahwa menurut hukum waris Islam ini keliru. Ya, maka kita saling merelakan. Tapi kalau ada yang tidak terima, saya merasa jatuh saya lebih. Ya memang harus dikembalikan. Nggak mau dibagi 9 gimana maksudnya? Ibu seperti 8 istri. Oh dia nggak mengambil hak. Oh nggak mengambil hak, masya Allah. Ya nggak masalah. Kalau begitu berarti utuh itu dibagi 9, tapi dengan catatan bukan 9 rata ya. Perempuannya harusnya separuh. Maka berarti perempuan dapat jatah over. Berapa orang yang perempuan? 5. Ya itu harus dikembalikan. Nah kembalikan ya. Tapi lagi-lagi kita bertanding untuk menjadi orang yang ihsan. Yang laki-laki dengan perempuannya membalikan, ya Allah, masa kita itu hitungan sudah selesai, ridho kita. Nah, itu keren banget itu, ya keren banget. Tapi kalau mana kurangan saya, itu musuhan nggak sampai mati nggak selesai. Iya benar. Nah, ya itu tadi Bu. Kalau judulnya ridho ya selesai urusan. Tapi
saya menghimbau begini ya, untuk yang perempuan. Menghimbau yang perempuan terhormat ya, dengan pertama menyampaikan permohonan maaf kalau tidak tahu. Dan laki-laki juga ikut salah sebetulnya. Yang kedua, kalau punya kemampuan menawarkan, saya kembalikan bagaimana. Seperti itu. Kalau ternyata dia tidak mampu, ya minta maaf, saya tidak bisa kembalikan. Saya minta kamu merelakan. Kayak gitu. Nggak mau dengan cara apa lagi? Ya sudah, seperti saya coba saya dari tadi begitu. Nah ya itu yang bagus. Nikmat. Dikasih nikmat orang mau. Iya. Ya itu tadi saya bilang, kalau laki-lakinya itu juga ingin tidak kalah terhormatnya dengan yang perempuan pengen balikan, yang laki-laki lah, nggak usah. Kamu adik perempuanku, siapa kamu sih? Kamu minta hitung-hitungan sama aku? Tidak, halal sudah. Selesai, bagus banget, masya Allah. Nah, tapi kalau ada tadi disampaikan ya mungkin tidak sesuai baik dasarnya ya, masing-masing kalau kita punya kemampuan kembalikan. Tapi itu juga nanti ketemu mungkin ada yang tidak mau kembalikan, ya itu sudah urusannya dia sama Allah. Apalagi dia mampu nggak mau kembalikan dan yang laki-laki nuntut, maka harus dikembalikan itu kalau masih punya kemampuan. Nggak ada istilah kadaluarsa. Hanya kadang-kadang kalau udah kelamaan kan tadi. Tapi saya akan mengembalikan itu gimana? Nah itu ya tinggal berdua ya, bukan berdua ya, dua pihak ya. Karena laki-lakinya berarti kan 4 ya. Iya. Oh itu meninggal nggak ada cerita Pak Mbak. Yang meninggal itu kan waktu itu masih hidup. Iya masih hidup. Iya, ya harus diberikan pada keluarga ya, keturunan. Kalau sudah mengikhlaskan, tapi saya kalau nggak tahu tetap mengembalikan gimana? Ya sebaiknya kita menawarkan kembalikan. Tapi kalau saudara kita ridho, jangan kita menghalangi orang untuk berbuat baik. Udah selesai. Jangan enggak, saya nggak mau. Saya nggak ingin duitmu ini. Wah, kenapa kita mesti kayak gitu? Udah. Belum sudah selesai ridho kok. Udah ya. Nih, Mbak, saya nasihati ya. Ada ayat dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasuk. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu terlalu banyak bertanya. Yang kalau kemudian jawaban itu diberikan kepada kamu sulit sendiri. Saya sudah kasih jawaban yang gampang, panjenengan cari yang sulit. Udah. Kalau dia dari itu, alhamdulillah, cium dia. Ya, saudara kandung boleh mencium toh? Cium dia, masya Allah, hebat saudara. Udah. Dan kalau jenengan tetap nggak mau juga, itu untuk wakaf jenengan. Nggak juga saja dimakan, tapi itu wakaf. Kasih ke masjid di Nurul Rahman juga boleh. Gitu ya Mbak ya. Oh, ini boleh nggak nih?